bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Zuhra bin Kilab dengan Halimah yang mengasuh, yaitu Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Siti Aminah atau ibu Nabi. Tetapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, si ibu Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayanginya. Kan perjanjiannya itu Muhammad diasuh oleh ibu Halimah, yaitu ibu pengasuh, hanya sampai umur 2 tahun saja. Akan tetapi setelah 2 tahun itu si ibu Halimah tidak ingin mengembalikan Nabi Muhammad karena si ibu Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad. Halimah menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Nah, apalagi keberkahan hidupnya selama mengasuh Nabi Muhammad, yaitu kan Nabi Muhammad itu anak yatim ya, karena ditinggalkan oleh ayahnya pada usia kandungan ibunya berapa bulan? Ada yang tahu? Enggak. Kalau salah, dalam kandungan 2 atau 4 bulan ya. Masih di dalam kandungan Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kalian ibu bapaknya masih lengkap? Masih, alhamdulillah. Jangan membantah kepada orang tua. Nah, Siti Aminah bermurah hati untuk melepaskan anaknya kembali dengan asuhan Halimah. Jadi selama 2 tahun dan ditambah lagi Nabi Muhammad tidak diasuh oleh ibu kandungnya sendiri, akan tetapi dikandung oleh ibu Halim. Nah, ibu Halimah teh siapa tadi? Ibu pengasuh Nabi Muhammad. Maka kembalilah Muhammad dalam pemeliharaan dan asuhan Halimah. Alangkah sukacita rasa hati Halimah di waktu itu bahwa Muhammad telah ada lagi di sampingnya. Nah, setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya, terpaksa Halimah menyerahkan kepada ibunya, yaitu ibu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Siti Aminah. Walaupun hatinya masih berat juga berpisah dengan Muhammad, beliau mengajukan usul lagi, untuk Halimah telah kan Halimah tuh malu ya kepada Siti Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan yang terkandung pada diri Siti Aminah yang sudah tentu pula sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Nah, semenjak itu tinggallah Muhammad dengan ibu Siti Aminah. Nah,
diwarisi oleh putranya. Hanya beliau meninggalkan beberapa ekor unta saja. Nah, mereka tinggal di sana kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, setelah Nabi tinggal bersama ibunya, tidak lama kemudian ibunya meninggal dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu atau hidup sebatang kara. Nah, selanjutnya setelah ibunya dimakamkan, Nabi Muhammad segera meninggalkan kampung Abwa itu. Beliau kembali melanjutkan perjalanan ke Mekah bersama dengan Umi Aiman. Dan sebagaimana sejarah mengatakan, beliau kembali melanjutkan perjalanan itu bersama kakeknya. Siapa kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Nah, sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suwaibah. Nabi tinggal bersama dengan ibunya hanya 2 tahun saja. Berarti yang 4 tahun tadi bersama ibu pengasuh dan 2 tahunnya dengan ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Jadi setelah Nabi berumur 6 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Kalian sudah berumur berapa? Nah, berarti sudah melebihi Nabi Muhammad waktu itu ya. 6 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggalkan. Kita alhamdulillah masih bersama kedua orang tua kita. Setelah ibundanya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Nabi Muhammad SAW atau ayahnya bernama Abdullah, ayah dari Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, bahwa cucu telah lahir bukan main bahagia dan diberikan nama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika lahir diberikan namanya oleh kakeknya, bukan oleh ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal di umur dia di kandungan umur berapa tadi? 6 bulan. Nama Nabi Muhammad adalah pemberian langsung dari Allah SWT dengan nama Ahmad, artinya orang yang terpuji, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surah Saf ayat 6 yang artinya itu, ingatlah ketika kita berkata Nabi Isa anak Maryam, yaitu, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu membenarkan bagi apa antara hadapan dan aku memberi kabar suka dengan kedatangan seorang Rasul datang sesudahku nanti, yaitu namanya Ahmad. Maka tatkala datanglah Nabi Muhammad SAW membawa keterangan yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ketika Nabi Muhammad tinggal dengan kakeknya, kasih sayang diberikan oleh kakeknya itu, Nabi Muhammad merasa terhibur dan dapat melupakan pengalaman nasibnya yang menjadi anak yatim piatu itu. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru selang 2 tahun tinggal bersama kakeknya, kakeknya pun meninggal. Setelah Nabi Muhammad itu dengan kakeknya hidup bersama hanya 2 tahun. Jadi umur berapa tuh ditinggalin sama kakeknya? Tadi sama ibunya 6 tahun. Terus tinggal sama kakeknya 2 tahun, jadi umur 8 tahun sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Sudah yang berusia pada usia 80 tahunan kakeknya waktu itu. Dan Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah meninggal Abdul Muthalib, bukan saja merupakan kesedihan besar bagi Nabi Muhammad, akan tetapi juga merupakan kesedihan bagi segenap penduduk Makkah, karena kakek Nabi Muhammad ini salah satu tokoh yang sangat dipandang baik oleh orang-orang Makkah. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad saja yang merasa sedih ketika kakek Muhammad itu meninggal, tapi semua rakyat yang ada di Makkah juga ikut merasakan kesedihannya. Abdul Muthalib itu kakek beliau pernah berwasiat pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, yaitu paman-paman dari Muhammad. Nah, diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu
sendiri, tidak membeda-bedakan ya. Yang pertama tadi diasuh oleh ibunya dan ibu pengasuh. Yang kedua oleh kakeknya. Sekarang lanjut oleh pamannya. Nah, Abdul Muthalib termasuk paman Nabi yang mempunyai anaknya itu banyak dan penghidupannya itu termasuk agak kurang ya. Ya bayangin aja anaknya banyak terus kehidupannya biasa-biasa aja, kurang serba kekurangan gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad sekarang diasuh juga oleh Abu Muthalib ini. Nah, Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah dengan mendapatkan uang. Jadi Nabi Muhammad mengembala kambing, suka mengembala kambing teh ngangon domba kasawar misalkan. Di kita ada juragan domba terus urang teh gawe si juragan eta teh ngangon domba tak. Umur 8 tahun Nabi Muhammad geus ngangon domba, bisa teh coba ngangon domba. Baru teh disuruh duduknya. Ngomong nak baju beureuh. Ngangon domba. Kita dikasih uang. Terus dengan uang tersebut cukup ya bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Jadi Nabi Muhammad yang pertama ketika tinggal bersama pamannya dia ngangon domba. Nah, selanjutnya dia juga berdagang. Di sini ada gak yang suka berdagang? Jelas suka dagang. Bagus, dagang apa? Gorengan. Dagangnya waktu apa pulang sekolah? Neneknya, tapi suka ikut, bukan enggak? Ya bagus ya. Berdagang itu pekerjaan yang bagus yaitu jangan takut untuk berdagang, jangan malu si etamah dagang bala-bala. Tok itu berdagang itu bagus. Bahkan Nabi Muhammad juga berdagang. Nah, kemana Abu Thalib pamannya juga berdagang. Nah, kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi kemanapun pamannya dagang, si Nabi Muhammad ini selalu ikut dengan pamannya. Tajil dan sok ikut dengan nenek dagang di rumah, tapi suka bantu. Bagus ya. Nah, hingga dewasa tadi kan dari umur 8 tahun bersama pamannya sampai dengan umur 12 tahun. Nah, hingga dewasa Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad. Dia pula yang melindungi jiwa Nabi Muhammad baik waktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat menyayangi pamannya karena seperti diasuh oleh ayahnya sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah terpaut jauh dari pamannya. Kemana wae pamannya pasti Nabi Muhammad ikut. Kemana wae kalau mama kalian pasti kalian ikut. Ketinggalannya, ketinggalan pasti ikut. Sahan sok cerik ditinggalkan mama nacung. Ngambil cerik bohong saya nama satu cerik tidak mau ketawa. Mereka atau Nabi Muhammad dengan pamannya itu dari umur 8 tahun sampai dengan umur 25 tahun mereka selalu bersama-sama. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad tidak pernah dusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Jadi selama hidupnya itu Nabi Muhammad tidak pernah selama dari umur 8 tahun sampai dengan 25 tahun beliau tidak pernah berbohong kepada pamannya. Sedangkan kalian tinggal bersama ibu dan ayah selalu berbohong. Contohnya berbohong apa? Berbohong apa? Yang puasa gunakan juga serangan. Di bumi mah puasanya keluar buka di sejauhan. Kita puasa darinya. Itu lain. Ya. Pernah diajak
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah salah arah ketika orang tadinya misalkan menurut ke kebun yuk gurisak tadinya. Nabi Muhammad mungkin di gurisak karena geus di bantuan ku Allah dan sampai mereka tadinya semoga mereka Muhammad tadinya ada orang tadi yuk ke sawah karena ke sawah karena itu ngorok ngalah naon
Oke, baik, terima kasih semuanya udah ngizinin ibu buat ngajar 1 jam di sini.